peringatan tentang neraka itu masih relevan enggak di zaman sekarang? Ketika orang maunya hanya mendengar yang enak-enak saja. Ayat ini begitu jelas mendeskripsikan apa sih neraka. Kalau di ayat yang 55 dijelaskan bahwa wakafa bi jahannama sa'iro. Cukuplah balasan buat orang-orang yang berpaling dari kebenaran itu neraka jahanam yang menyala-nyala. Tapi belum dijelaskan menyala-nyala seperti apa. Nah, di ayat yang 56 ini jelas manusia kalau dibakar di neraka itu kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hancur hangus terbakar oleh api neraka, maka badalnahum juludan ghairaha. Naudzubillah min dzalik. Maka kulit itu akan diperbaharui. Setelah dibakar hancur, mengelupas habis, maka kulit itu akan diperbaharui lagi. Akan diberi kulit baru, diganti. Bukan untuk disembuhkan, bukan. Tapi liyadzuqul azab. Untuk biar orang itu merasakan terus siksa. Ayo kita dakwahkan ini ya. Orang-orang yang masih belum mau bertutup aurat, yang masih membiarkan kulitnya secara tanpa sadar di dunia ini dalam ancaman jilatan api neraka, karena masih diumbar ke publik, tidak mengikuti busana sesuai aturan Tuhan. Kasihan, yang didapat nggak seberapa di dunia. Entah itu ketenaran sebagai artis, entah itu kenyamanan karena nggak mau sumuk, entah itu karena mengikuti peraturan kantor atau pekerjaan, entah itu karena mengikuti keinginan suami atau tetangga kanan kiri, sehingga mungkin merasa sekarang kalau bertutup aurat nanti nggak enak sama tetangga, sungkan, dianggap sok alim. Oke, ketika di dunia kemudian sampean disukai tetangga karena mengikuti keinginan mereka untuk tidak bertutup aurat. Oke, sampean kemudian tetap bisa bekerja, dapat gaji, meski harus melepas jilbab demi peraturan perusahaan. Oke, sampean nggak sumuk karena kemudian bisa mengumbar aurat. Oke, sampean kemudian bisa dianggap modis karena kemudian mengikuti cara berbusana sesuai dengan anjuran iklan maupun anjuran film. Tetapi coba toh, semua keuntungan tadi berapa lama bisa dinikmati? Paling banter sampai mati. Setelah itu, ini tidak hanya untuk persoalan tutup aurat ya. Orang-orang laki-laki juga sama. Yang dibakar di neraka itu bukan hanya orang yang tidak bertutup aurat, tapi banyak pelanggaran-pelanggaran item lain yang terancam jilatan api neraka. Kayak usang sekarang mengabarkan tentang ancaman neraka itu seperti usang, seperti nggak zamannya. Padahal Quran itu tetap zamannya sampai nanti yaumul qiyamah. Saya mengambil resiko untuk dianggap materi yang tidak up to date, materi yang tidak relevan di zaman sekarang. Tidak apa-apa. Akan saya tetap kabarkan apa adanya.
Kalau orang-orang kafir diancam bahwa mereka akan disiksa di neraka kelak, maka harusnya kita tidak usah melongok kepada orang kafir. Kita yuk longokkan kepada diri kita sendiri. Seperti yang kemarin dibilang oleh seorang seniman, saya selalu tersinggung ketika membaca Al-Quran. Kenapa tersinggung? Karena ketika saya membaca Quran dan di sana ada ciri-ciri perilaku orang kafir, ternyata kok itu perilaku orang kafir, tapi saya masih memilikinya sikap-sikap itu. Begitu saya membaca ayat yang isinya adalah ciri-ciri orang beriman, saya teliti diri saya kok ternyata saya tidak terlalu banyak memiliki itu. Gitu. Nah kalau demikian terus gimana ini? Kan gitu. Sehingga ketika di sini ada ancaman siksa neraka untuk orang-orang kafir, sikap yang paling tepat adalah kita kemudian itu orang kafir. Tapi kalau ternyata saya ini punya sifat-sifat sesuai dengan kriteria orang kafir, bukankah aku juga kemudian kena ancaman ini? Lah gitu loh. Jelas? Supaya apa? Kita itu nggak gampang mengkafirkan orang. Ayo coba kita look inside. Jangan-jangan kita meskipun lahirnya muslim, lahirnya bersahadat, tapi syahadat hanya nyantol di bibir. Dalemannya ternyata mau dibilang medali kafir. Ini itulah ancamannya jelas. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Jadi setiap kali kulit itu hancur, hangus, terbakar oleh api neraka, maka Allah kemudian mengganti dengan kulit baru. Bukan untuk membuat nyaman atau sehat sembuh kembali, tapi untuk justru biar ada kulit baru lagi yang untuk dibakar dan dihanguskan lagi. Dan itu over and over and over and over again. Terus dijalankan itu. Sama, mereka akan kekal di dalamnya juga. Innallaha kana azizan hakimah. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Apakah kemudian Allah tampak kejam dengan ancaman ini? Enggak dulur. Disiksa di neraka itu pilihan kita. Disiksa di neraka itu pilihan kita. Masuk surga juga pilihan kita. Allah itu sudah menyediakan mesin penyiksa bernama neraka sekarang. Ketika kita masih hidup, jangan masuk situ. Saking tidak inginnya Allah melihat kita masuk ke neraka, Allah kirimkan para nabinya untuk memberi peringatan, membimbing, meneladani bagaimana menghindari neraka. Waqina adzabannar. Saking kasihnya Allah sama kita berkali-kali diperintah Allah untuk mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Saking kasihnya Allah kepada kita agar kita terhindar dari siksa neraka, kita diberikan begitu banyak tips dan trik dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menghindari itu. Sudah sebegitu kasih sayangnya Allah, sudah begitu banyak peluang yang diberikan Allah, bantuan yang diberikan Allah agar kita terhindar dari siksa neraka. Lah kok dilalah kita kemudian secara sadar, secara sengaja mengambil jalan yang menuju ke situ. Jadi kalau kemudian ternyata masuk ke mesin yang sudah otomatis sebagai penyiksa itu, lalu kemudian teriak-teriak, wah Allah itu kejam. Loh, sampean itu loh bisa menghindari itu. Bagaimana mungkin Allah kejam ketika
di samping mesin penyiksa yang berupa neraka itu ada, Allah juga menyediakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah juga memberikan arahan, kalau kamu ke sana ini loh caranya. Kalau kamu mau ke sana, ini loh ikuti nabi-nabiku yang kukirim kepadamu untuk nuntun ke arah sana. Kalau kamu benar-benar ingin kepada itu, inilah caranya. Bersedekahlah, berdakwahlah, bertarbiyahlah, beribadahlah, bermuamalahlah, dan seterusnya. Sudah dikasih saking cintanya Allah dan saking berharapnya Allah untuk manusia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ternyata orang tidak noleh, tidak noleh. Padahal Allah sudah memberi iming-iming. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Adapun orang-orang beriman dan yang beramal soleh, sanudkhiluhum kami akan masukkan mereka jannatin ke dalam surga. Nih, kan kita diberi jalan tuh. Saya ada surga nih, bukan mesin penyiksa, tapi mesin pemberi pahala, pemberi kenikmatan. Ada nih, ku sediakan. Untuk siapa? Nah, kamu caranya biar masuk sana, jadilah orang beriman. Kamu ke sana, kalau memang benar-benar ingin menghuninya, jadilah kamu orang yang beramal kebajikan, amal soleh. Kami akan sanudkhilum jannatin, yang tajri min tahtihal anhar, yang keindahannya itu satu diantaranya adalah mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalimat sungai-sungai itu karena macam-macam. Dalam ayat lain disebutkan di surga itu ada sungai yang cairannya itu bukan air tapi anggur yang tidak memabukkan. Ada lagi sungai yang cairan yang mengalir di sungai itu adalah susu. Ada lagi sungai yang mengalir di situ cairannya bukan air, tapi adalah madu, dan seterusnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu seberapapun indahnya, jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Karena surga tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas bagaimana bentuknya dalam benak pikiran manusia. Jadi apapun yang diceritakan dalam Al-Quran itu hanya simbolisasi saja. Karena faktanya lebih indah dari itu. Allah sudah memberi jalan ke sana loh manusia. Ikuti Nabi Siratal Anbiya'i wal Mursalin. Sudah dikasih, kamu nanti khalidina fiha abada. Kamu nanti menikmati itu kekal selamanya. Daripada yang di dunia tadi, yang hanya karena ingin menikmati kebebasan sebentar, lalu melanggar aturan Tuhan, padahal ada pilihan lain. Kamu mengikuti aturan Tuhan, meskipun kadang mungkin tidak disukai manusia, mungkin dipecat dari kerjaan dan lain sebagainya, tapi kamu akan mendapatkan itu. Kenikmatan yang di dalamnya khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatun. Di dalamnya sampean akan dapat pasangan-pasangan yang suci. Itu loh. Kalau di neraka tadi ancamannya adalah ketika hangus terbakar kulitnya, maka diganti dengan kulit yang baru. Bukan untuk membuat nyaman, bukan untuk kesembuhan, tapi justru untuk biar orang yang durhaka itu dibakar lagi, merasakan siksa lagi, over and over and over and over again. Kalau di surga, kita diberikan Allah kenikmatan berupa al-anhar tadi, dan juga azwajum mutahharatun, pasangan yang suci, nggak ngileran, nggak ngorokan, sesuci, seindah, secantik, seganteng apapun pasangan sampean sekarang, nggak ada cantiknya blas kalau sakit gigi. Yalah, iya tak? Nggak ada cantiknya blas kalau tidur mongop sambil ngorok, seganteng apapun sampean.
Di surga tidak ada tuh, Lur. Saya nggak akan terangkan bagaimana itu, betapa hadis itu menjelaskan keindahan surga yang benar-benar unbelievable. Nyaris tak bisa dipercaya, tapi kita harus percaya. Karena Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan itu, setelah melihat langsung, setelah menyaksikan langsung. Nabi Idris itu konon pernah ketika semasa hidup dikasih Allah kesempatan rekreasi ke surga. Tidak mau balik. Sampai sekarang katanya. Iya. Wa nudakhiluhum dzillan dzalila. Kita berada di ruangan. Inilah gedung yang kita bangun untuk santren, inilah sudah diatapi semua. Atapnya dari spandek. Kemarin kita nyoba ke atas. Sebenarnya ya nggak terlalu panas. Tapi staf yang saya ajak naik ke atas bilang, ini besok dipasang AC. Ini besok dipasang AC. Saya noleh ke dia. Karena dia ngomong gitu nggak tahu AC itu berapa harganya. Nanti butuh listrik berapa, nggak tahu ya. Karena dia ingin adem aja. Padahal udah dikasih jendela yang kanan kirinya itu udah penuh pepohonan. Sebenarnya angin juga sudah seripit-seripit AC. Angin seripit. Tapi ya itu tadi, orang tetap akan menganggap bahwa teduh, nyaman, sejuk itu jauh lebih enak daripada panas. Lah kalau di dunia saja tuh, kita itu lebih menyukai sejuk daripada panas. Di akhirat kok kita memilih panas. Ada satu anekdot tahun 1800-an sekian. Ada misionaris-misionaris Nasrani dari Eropa dan Amerika datang ke daerah Islandia dan Kutub Utara sana. Ingin mendakwahkan, menginjilkan orang sana. Begitu nyampe sana, optimis bahwa orang Islandia Buddha akan banyak yang masuk. Nah, dikabarkan tentang surga dan neraka. Bahwa orang yang akan mentaati ini akan masuk surga, lalu yang tidak mengikuti firman Tuhan akan masuk neraka. Orang Islandia tanya, surga itu kayak gimana, Di? Surga itu sejuk, dingin, enak, nyaman. Kalau neraka, neraka itu panas, langsung spontan. Kami ingin masuk neraka. Karena mereka itu sudah hidup dalam kedinginan bahkan di bawah sekian puluh derajat Celcius dinginnya. Minus sekian puluh derajat. Begitu dikabarkan tentang neraka, kami ingin masuk neraka. Repot ini. Akhirnya siapa? Misionaris ini ya balik pulang, enggak laku. Nah, kita dalam mengkabarkan ini bukan begitu. Ancaman siksa neraka itu bukan hanya tentang panas. Kayak misalnya surat At-Taubah itu. Coba dibuka semua ya. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat keberapa? Coba silakan dibuka. Allah, astagfirullahaladzim. Betapa ancaman itu bukan hanya tentang api ya. Bukan tentang ancaman api saja. Orang api neraka itu hanya bagian kecil dari apa yang kita lihat dan saksikan. Jangan sampai ya, mendalik menyaksikan neraka. Apa yang kita baca lah. Coba misalnya dalam surat At-Taubah ayat 35. Silakan yang tadi belum baca. Izin, Gus. Monggo Bu Rosida.
Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Enak, agama itu menyenangkan, gitu. Agama itu mubasyirin. Sementara kelompok itu agama hanya dibuat mungdirin, menakut-nakuti. Gitu. Arti mubasyirin itu bukan menyenangkan. Arti mubasyirin itu memberi kabar gembira. Beda dengan menyenangkan. Kalau menyenangkan cenderung menyenangkan nafsu. Ya. Tapi mungdirin juga artinya bukan menakut-nakuti, memberi peringatan. Artinya mengarahkan supaya tidak ke situ. Ayat 56 jelas memberi mungdirin. Ayat 57 jelas mubasyirin. Loh, tidak bisa kemudian kelompok kami lebih menyenangkan. Tidak bisa. Agama itu harus dibawa dua-duanya. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah mengkabarkan tentang neraka. Nabi Muhammad juga mengkabarkan tentang surga. Balance. Nah, jangan sampai hanya karena biar dapat pengikut banyak, lalu kemudian menyembunyikan yang mungzirin, hanya mengekspos yang mubasyirin. Nah ini, akhirnya tidak pernah diekspos. Akhirnya apa? Tidak tahu. Mengangkat ada adopsi itu tidak boleh, tentang ini tutup aurat itu wajib. Tidak pernah disampaikan. Pokoknya dia lebu Islam gitu aja. Yang istrinya misalnya mengumbar aurat ya tidak apa-apa, berkholwat laki-laki perempuan yang tidak mahram juga tidak apa-apa, tidak disampaikan. Pokoknya muslim aja lah, tidak apa-apa sudah. Nah ini yang akhirnya kemudian kita mungkin komunitas Islam itu seperti bubble, buih di atas lautan, banyak. Tapi analisa Rasulullah Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu, itu hanyalah seperti buih di atas lautan. Jumlahmu banyak, tapi tidak ada isinya dari iman maupun Islam. Nah ini kenapa? Karena itu tadi, mungdirin wa mubasyirin tidak disampaikan secara seimbang. Hanya disampaikan tentang kenikmatan, kemudahan-kemudahan, tidak disampaikan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi umat Islam ketika mengabdi kepada Allah. Bahwa kita itu bukan hanya didampingi malaikat, tapi kita juga dihadapi, digoda oleh setan. Gitulah. Jadi kita punya bala bantuan jika kita berdoa kepada Allah berupa malaikat, tapi kita juga diuji Allah dengan hadirnya our common enemy, musuh bersama kita. Siapa? Setan. Banyak sekali. Baca surat Al-A'raf, baca surat Al-Mujadalah, baca surat Al-Baqarah. Betapa Allah mau warning kita agar kita tidak tertipu oleh godaan setan. Jadi surga dan neraka, dulur, harus kita sampaikan secara balance. Ketika menyampaikan neraka, ya jangan sambil ketawa ketiwi. Ketika menyampaikan surga, kita harus seperti sales yang penuh senyum. Gitulah. Jadi itu, bagaimana agar Islam ini yang masuk ke dalam Islam itu benar-benar Islam yang utuh. Islam yang takut neraka, Islam yang kepincut surga. Ya memang harus begitu. Ini kan ada kita ini tidak perlu takut neraka, kita ibadah harus ikhlas. Kita tidak perlu kepincut surga, kita harus benar-benar cinta karena Allah semata. Halah, Quran itu kurang bijak apa? Jangan sok bijak lah. Quran itu kurang bijak apa? Tapi tetap mengkabarkan ancaman neraka. Rasulullah Muhammad SAW itu kurang mau idhatil hasanah apa dalam berdakwah? Tapi tetap dalam hadisnya langsung suntuk, lalu didekati sama Ali dan Aisyah. Ada apa ya Rasul? Bukankah engkau telah dijamin surga? Bukankah semua dosamu telah diampuni? Tapi apa? Iya Fatimah, Aisyah, aku waktu Isra Mi'raj melihat betapa banyak umatku yang disiksa di neraka karena berbagai hal yang mereka tidak sadar.
Ada orang yang digantung rambutnya di atap neraka dan kakinya dipaku di dasar neraka, mendidih otak mereka hanya karena mereka tidak menutup aurat. Ada orang yang kemudian ini, banyak Rasul menceritakan, aku menangisi mereka. Loh, kalau Rasulullah saja berderai air mata, nangis semalam suntuk, mengkhawatirkan keadaan umatnya nanti yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Lah kok kemudian kita seperti sudah ada garansi seumur hidup, ini apaan? Maka ayo, terutama dakwah kepada diri, keluarga, dan masyarakat, kita dakwakan secara seimbang. Bagaimana ada ancaman siksa neraka yang Allah tidak ingin kita ke sana. Bagaimana ada surga yang Allah sangat ingin kita ke sana. Sudah diberikan Nabi sebagai teladan, Quran sebagai aturan. Itu menunjukkan betapa Allah tidak ingin kita ke neraka. Allah sangat ingin kita ke dalam surga. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang ingin di elaborasi sampaikan, silakan. Silakan. Ya, Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang kita mengingkari ayat-ayat Allah, kafir terhadap ayat-ayat Allah, termasuk misalnya kita masih melakukan ghibah di masa-masa kampanye kita, bahkan kampanye ini, pilpres ini, secara tidak sadar kita sering ghibah, bahkan mungkin menyebar hoax atau fitnah. Untuk angka apa supaya kita tidak termasuk orang yang ingkar terhadap ayat Allah. Kita ikut apa? Dulu nyanyi itu gimana kalau kita tahun 90-an 80-an itu? Pemilihan telah memanggil kita. Apa yang pemilihan umum telah memanggil kita, memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Itulah demokrasi. Kemerdekaan. Iya. Apa masih campur-campur sama itu? Demokrasi kok. Itulah demokrasi. Ada satu konsep, Mas Wahyu, namanya luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh nyoblos terus kemudian aku cobloskan ya. Akan banyak sekarang itu. Kemudian umum, umum ini apa? Umum ini berarti semua rakyat ikut. Bebas, orang tidak boleh dipaksa, diintimidasi, dipengaruhi agar milih si A, si B dan lain sebagainya. Bebas, orang punya bebas pilihan. Rahasia. Nah, konsep rahasia ini loh Mas Ayu, yang sebenarnya mau kita pakai sekarang. Nggak usahlah kita kemudian ikut, apalagi kan seliweran itu di grup-grup kita, di beranda medsos kita, yang ini bikin video tentang ini. Sekarang gampang mempengaruhi orang. Ucapan si A tahun yang lalu digabung sama tahun ini, digabung sama ini, jadi seolah-olah orang ini sedang mengatakan ini, dipotong. Pesan saya satu ya, siapapun yang sampean anggap suci lalu sampean pilih karena hebat, percayalah 5 tahun lagi sampean akan membencinya. Karena orang sekarang begitu mudah, esok dele, sore tempe. Coba aja lihat semuanya. Maka pesan saya, ayo tetap kita nanti ikut memilih. Memilih sekarang itu adalah the best among the worst. Apa itu? Terbaik di antara yang terburuk. Kenapa? Karena nggak ada satupun yang nggak punya cacat. Ya kan? Tak ada. Maka jangan terlalu menyanjung berlebihan apa yang sampean pilih. Dan juga jangan terlalu menghina siapa yang sampean tidak pilih. Paslon 1, 2, atau 3. Sudahlah. Sampean kalau terlalu menyanjung salah satu paslon, itu sampean syirik itu. Loh syirik. Kenapa? Karena kebaikan negara ini memang secara syariat harus kita ikhtiari dengan memilih pemimpin yang baik. Ya, sepakat saya.
Tapi kalau zaman menganggap bahwa kebaikan negeri ini pasti akan baik oleh orang itu syirik itu. Apalagi kemudian sampai menghina paslon-paslon lain atau menyebarkan kejelekan paslon lain. Benar kata Mas Wahyu tadi, itu bukan pekerjaan orang beriman. Tidak ada dalam Islam kemudian demi ini kemudian kita menghina atau menyebarkan keburukan paslon lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi misalnya sampean dan saya posisinya sebagai penceramah, ustadz lalu di panggung-panggung kemudian mencaci-nyaci, menghina-hina paslon lain yang juga sama-sama ya muslim. Ya kan? Sudahlah jangan sampai segitu. Kita tetap akan menjadi warga negara yang baik. Kita akan tetap menjadi pemilih yang baik. Silakan, tapi bebas umum dan rahasia. Jadi kalau saya ditanya, siapa pilihan Gus Glory? Nanti tanggal 13 malam tak beritahu kalau sama mau tahu. Gitu aja sudah. Kalau ingin tahu. Kalau enggak tahu ya tanya Allah. Enggak usah ikut-ikutan gibah. Saya pernah lihat satu aja postingan saya yang berisikan misalnya menyanjung terlalu tinggi si A atau menghina si B. Lihat satu aja. Enggak ada. Enggak ada. Jadi bukan kemudian kita enggak ikut-ikut. Kita mengedukasi masyarakat untuk memilih secara benar dengan hati nurani, bukan anut grubyuk. Ya. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Sampean kalau melihat film-film Hollywood, ya, film-film Hollywood, itu sampean melihat sisa lakon itu kan, kurang ajar, bunuh dia gitu. Karena ada satu bintang film yang dicitrakan sebagai antagonis, ya kan? Orang yang jahat. Sama kan benci banget sama dia. Lalu ada satu artis yang lain yang dikesankan sebagai protagonis atau lakon. Sama kan cinta banget sama itu. Sampai mengidolakan banget. Misalnya dulu film misalnya tentang Barry Prima sama Advent Bangun. Masih ingat nih orang-orang zaman dulu. Sama kan begitu cinta sama Barry Prima, begitu benci sama Advent Bangun. Kan gitu selalu. Antara Joko Sembung sama siapa. Di dunia ini juga gitu. Misalnya antara Sylvester Stallone sama siapa misalnya. Atau misalnya tentang Christian Bale sama Ledger. Nggak roblas ya. Nah, sama begitu mencintai, tapi padahal di kehidupan nyata kita nggak tahu itu. Bagaimana apakah yang protagonis tadi benar-benar baik, sementara yang antagonis tadi benar-benar jelek, kan nggak tahu. Hanya memerankan peran aja. Dalam dunia politik, sami mawon masih, Mas Bro. Semuanya memerankan peran masing-masing. Sampean yang hanya melihat dari video, dari kata-kata, dari kalimat, lalu kemudian terlalu benci pada seseorang atau terlalu cinta pada seseorang, alalah, sudah. Kita tetap akan ikhtiar memilih pemimpin. Ya, sepakat saya. Tapi jangan terlalu, jangan berlebihan, apalagi sampai ikut-ikutan menyebar kejelekan. Jikapun itu benar-benar kejelekan seseorang, kita loh dilarang ikut menyebarkannya. Jikapun itu jelek. Apalagi kalau kita tidak tahu itu benar-benar jelek atau tidak. Sudahlah. Jadi saya paling nggak suka kalau diajak untuk berbicara tentang kejelekan paslon A, paslon B, atau paslon D, C, atau terlalu menyanjung kebaikan paslon. Enggak, sudahlah. Kita semua pasti punya kekurangan, kita semua pasti punya kelebihan. Coblos Gus Glory. Enggak. Karena saya itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, tetap istiqomah di sini. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa neraka itu pilihan manusia sendiri. Surga juga pilihan kita sendiri. Bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah pilih, enggak. Tapi kita sendiri yang benar-benar memilih itu. Maka dari sekarang ayo kita pilih tawaran surganya Allah. Dan ayo kita hindari ancaman siksa neraka. Semoga Allah menjaga kita, menyehatkan jasmani rohani kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, menjaga kita, menyelamatkan dunia akhirat kita. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقتل حسدنا من الجن والشياطين والإنس والكفار ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم اغفر ربنا ما فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة رب اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا ولأصحابنا الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا لنا صبر وصبر لنا وسلم كافين كافنا مسلمين ربنا قبل سبحان ربي رب العزة بسم الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن Tersuwun, Gus. واجعله لنا